kemudian apa? Umroh dengan kredit. Artinya umroh dengan kredit ini bagaimana? Umroh dulu baru berangkat. Begini. Oh, baru bayar. Jadi begini. Kalau kita melihat dalil-dalil haji dan umrah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah, maka di antara syarat untuk kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ini, syaratnya adalah istita'ah, mampu. Syaratnya mampu. Kalau kita belum mampu, jangan paksa. Al-Quran bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satu jiwa pun kecuali sekemampuannya. Maka janganlah kita paksa-paksa diri bila kemudian kita belum mampu. Begitu juga bisa disarankan kepada travel yang ada, mendingan buatkan tabungan umroh. Apa tuh tabungan? Nyicil dulu sekian lama, setelah dananya cukup, semacam kira-kira 30 juta dah kita ya. Ente udah cukup nih, berangkat. Itu kalau begitu silahkan, Tapi kalau dipaksakan, jangan. Nanti di sononya sama Rasulullah ditegur, bukannya bakal ini diomelin sama Nabi. Kata dia nangis, ya Rasulullah, umatku apaan? Ajaranku aja kau langgar. Kan udah gua bilang yang mampu, ngapa lu kagak mampu kemari? Begitu, nanti nyalain Allah aja. Gara-gara Allah nih gua punya utang Allah. Begitu, gua udah doa di depan Ka'bah, utang gua belum beres, nih kagak manjur, nyalain Ka'bah lagi, tambah gede lagi dosanya. Padahal salah dia. Maka saudara, bila yang hadir ini memiliki travel, jangan kayak begitu. Sistem ekonomi untuk merekrut orang berangkat sebanyak-banyaknya supaya dapat poin dan seterusnya, jangan seperti itu. Kami boleh ditanya tuh, barangkali ada yang hadir juga, jangan-jangan orangnya diantara itu dari Pinang kalau nggak salah, itu ada SMS masuk ke kami, guru saya ini punya utang tapi pengen ikut umroh juga sama guru. Ayo, kagak bisa, ente bayar utang dulu gitu. Tapi guru, utang nggak ada tapi begitu, bayar utang itu wajib, ente bayarin dulu. Begitu. Ada lebih enggak kalau kemudian ente umroh? Justru borol lebih. Ini aja buat bayar utang masih kurang, apalagi mau ngapain? Begitu. Ada juga kawan yang ngadu sama saya, ini kiai bagaimana? Orang-orangnya cari jamaah, ini jamaah dilarang. Aduh, saya nggak begitu. Saya bukan orang kaya begitu amat. Ini ada aturannya dalam agama. Mampu. Jadi nih yang harus dicatat oleh kita saudara yang bertanya ini, dalam kaidah fikih dijelaskan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Asbah wa Nadzair menjelaskan, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa orang yang minta buru-buru sebelum waktunya, belum mampu, dipaksa biar mampu. Udah lu ngutang aja dulu dah, yang penting lu berangkat. Begitu, berangkat begitu. Ini akan dihukum oleh Allah dengan kegagalan doa-doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah, di hadapan Habibuna Muhammad, meski dia yakin Nabi Muhammad hayyun fi barzakhihi, tidak bakalan, karena kesalahannya ada pada dirinya. Jadi ada pada dirinya, begitu, ada pada dirinya. Karena utang itu bukan untuk berangkat doa, utang itu nanti oleh-oleh tetangga itu bagaimana? Kan kudu juga. Jadi bakal jadi puyeng ujungnya. Saya banyak melarang kayak gitu, ujungnya jadi stres.
ujungnya. Jangan. Saya berapa kali orang datang begini, jangan. Saya aja banyak yang datang, bahkan ada juga orang kaya, mungkin duitnya banyak, kalau saya sebut orang kaya gitu. Kiai, mau saya suplai dananya jamaahnya? Enggak, saya enggak kayak begitu jamaah saya. Saya bukan mengejar target nyari jamaah, tidak. Terakhir kami ngajinya di Mekah, itu terakhir kami. Siapa yang mampu, tentu urusannya dia, dan kita tidak pernah memaksa-maksa jamaah untuk seperti itu karena salah. Yang mampu begitu, jangan dipaksa dengan berangkat duluan, bayarnya belakangan, kecuali modelnya begini nih, boleh. Saudara duitnya banyak, biar gampang aja deh, nggak besar-besar banget, 3 miliar begitu. Saudara duitnya tuh cuman deposit, ini belum waktunya, kan deposit ada 6 bulan begitu kan ya, ada setahun ya kan, ini belum bisa diambil. Jadi sehingga kita minjem dulu, karena duit kita nanti 3 bulan lagi baru cair atau bisa diambil daging gitu, karena kan ada penalti kalau enggak dengan MOU-nya dia dengan bank. Maka kalau model begini bukan nggak punya duit, minta ditalangin dulu karena duit kita masih nyangkut begitu, dan pasti begitu. Kalau begini silahkan, meski begitu sebaiknya nunggu aja dah, gampang dicairinnya, biar kita enggak nyangkut-nyangkut nanti dikatain sama temen kita, tuh haji minta dari gua gitu kan, gak kayak enak banget di hati ya, enak nggak? Kagak begitu loh. Jangan. Jadi ingat, banyak memang belakangan ini karena hukum ekonomi dan kita diiming-imingin begitu. Jangan. Saya berharap teman-teman majelis ini jangan kayak begitu. Udah berangkat aja dulu, gampang ini begitu. Sebetulnya dalam dunia travel mungkin, tapi ya artinya ini analisa kemungkinan. Ini kuota ada, begitu dah. Yang penting berangkat, gampang lo bayar, gitu, biar dia nggak rugi karena udah pesen tiket segala macam. Dia nggak pahami, nih orang ini nggak mampu, jadi dia membela kepentingan dia, bukan ibadahnya orang ini. Ini menjadi repot adanya. Saran kami kepada yang bertanya, jangan, masih mendingan tabungan aja. Saudara nabung seperak 2 perak, dan itu yang saya ajarkan kepada semua teman majelis. Dan ini rumus, mumpung ada video ini, saya ajarin rumus kita bisa ziarah ke Rasulullah. Rumusnya dan ini rumus paling manjurnya rumus, sebab tidak sedikit kawan-kawan majelis kami bisa ziarah ke Rasulullah bukan karena dia kaya, bukan, tapi karena punya niat yang kuat. Jadi caranya gimana? Kalau saudara serius pengen ziarah ke Rasulullah, serius pengen ziarah ke Baitullah, dan saudara termasuk kategorinya minal mustad'afin, orang dhaif. Kalau bahasa teman kita nih, Pak Nur ini namanya sufi, sulit finansial. Tapi pengen ziarah ke Rasulullah, pengen. Nih caranya, amalin ini, dan ini berdasarkan fakta di lapangan, enggak nyampe setahun. Berdasarkan yang ada. Yang ini nih, di samping saudara baca tuh aurat solawat itu, yang paling pokok saudara ndak usah gede. Saya mau tanya dulu sama yang hadir, 2.000 perak sehari kuat nggak? 2.000 kuat nggak? 2.000 baik. Kalau kuat, ini kaleng kongguan, kemarin kan habis lebaran tuh kan banyak tuh kaleng-kaleng kosong, kaleng kongguan tiap pagi. Dan ini yang saya ajarin kepada semua teman-teman. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kalau bahasa kami 90% berhasil semuanya.
dan di bawah 1 tahun. Begitu. Setiap pagi saudara masukin 2.000 perak ke kaleng, ngomongnya gini, ya Allah, anterin saya ke Rasulullah, saya pengen ziarah ke Rasulullah, engkau maha kuasa. Plung aja 2.000. Saudara jangan berkata kapan penuhnya, jangan, itu urusan Allah. Kapan berangkatnya, itu urusan Allah. Tapi niat saudara Allah lihat, dan ini berdasarkan fakta di lapangan. Teman-teman kita ada yang nangis kepada kita, guru saya baru dapat 1,5 juta, tapi tetangga saya berangkatin saya. Bagaimana ini 2,5 juta ini? Dari 2.000 itu sedekahin aja di Mekah ada. Ntar lagi ada datang, guru saya disuruh umroh. Oleh siapa? Oleh kakak saya. Duit saya yang dari saya tabungin itu baru dapat 2 juta. Ini bagaimana duit ini? Iya, niatnya untuk Rasulullah, bawa aja sedekah ke sono. Artinya jalannya Allah kasih. Dari keseriusan dia betul-betul pengen ke Rasulullah. Upayakan. Andai ternyata kita keburu wafat, belum berangkat, niat ini dinilai, upaya ini dinilai, dan ini besar ganjarannya, besar. Tapi duit ini bukan sedekah, bukan gigi 2.000, bukan sedekah, tapi duit ini pure yang kita niatkan buat ke Rasulullah. Anterin saya ke Rasulullah tiap hari, jangan enggak, tiap hari. Kalau enggak kuat 2.000, 1.000. Kalau nggak kuat 1.000, gopet. Tapi yang penting saban hari, jangan enggak. Bagaimana kalau bepergian? Karena kita nggak mungkin pisahkan duit itu. Setiap pagi taruh 2.000, begitu. Dan itu saya banyak tanya kemarin karena ada yang protes. Ini kita nggak bisa ke Makkah Kamil kita. Aduh, itu kuli nyuci, ini satpam, ini gojek, ini ke Makkah. Kok bisa? Karena caranya begitu. Dan saudara yang pengen ziarah ke Rasulullah kayak begitu, nggak mesti ikut saya. Ada satu orang saya ceritain, ketika mau dikasih sama orang berangkat, saya nggak mau. Kalau nggak sama guru, saya omelin, salah anda, bilang sama dia, ente ikut, udah gampang ikut saya mah. Yang penting anda dari niatan anda bisa ke Rasulullah. Ntar cara saya ajarin, yang penting amalin kayak begini. Dan setiap tahun barang ada 30-40-an orang sepanjang yang saya tahu itu dibayarin orang. Dan saya selalu di Mekah bilang, ayo doain yang ngongkos-ngongkosin, karena kan orang nggak ada yang tahu itu siapa diongkosin siapa diongkos siapa. Sebab ada satu orang ngongkosin orang 10 orang kemarin itu, ada satu orang sini dibayarin sini, saya tahu itu. Walaupun yang ngomong nggak tahu, tapi masing-masing jamaah ini saya guru dibayarin si fulan, ada lagi ngomong saya dibayarin si anu, saya hitung jumlahnya 10 orang dibayarin sama si orang itu gitu. Artinya ini diantara amalan dari 1.000 perak. Singkatnya, janganlah kita maksain diri yang belum waktunya, jangan begitu, karena nantinya kalau buah namanya bentet, bentet ya, apa namanya, belum mateng itu loh, dipaksa itu untuk mateng, apa, merengkel, magel. Wah, ini nanti umroh magel, umrohnya nggak jelas, puyeng nanti, pulang umroh puyeng. Mestinya harus bahagia ketemu Rasulullah, stres, dan ini bahaya. Kita jangan, kawan-kawan kita, saya suka pesen, tolong jangan mau kayak begitu. Emang dilarang, ya nggak apa-apa, hak dia ngutang, tapi agama nih ada adab menuju Rasulullah. Mau ngapain kita ke Rasulullah pakai ngutang-ngutang, jadi puyeng. Di sono akhirnya kita ngegugat Ka'bah, katanya depan Ka'bah doa manjur, tapi ya bukan masalah tapi, anda aja ke Ka'bahnya nggak pakai prosedur anda begini salah. Ikuti, ittabi turuqal huda wa in qallas salikun, ikuti jalan kebenaran meskipun sedikit yang ngerjain. Itu aja yang saya dapat jawab. Wallahu a'lam. Sudah.